712378. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato dari tugas 2 saya, mata kuliah Public Speaking, yang diajar oleh Ibu Winda Wulandari MIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak HRD serta rekan-rekan karyawan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah hal penting yang menyangkut keselamatan finansial kita. Bersama sesuatu yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, namun dampaknya seringkali kita sepelekan. Contohnya apa? Contohnya seperti pinjaman online ilegal atau yang lebih dikenal dengan sebutan pinjol ilegal. Rekan-rekan yang saya hormati, pinjol ilegal beroperasi tanpa izin resmi dari OJK. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini menyangkut keselamatan Anda. Berikut adalah bahaya nyata yang telah menimpa banyak korban. Pertama, bunga dan denda yang mencekik. Bunga pinjol ilegal bisa mencapai ratusan persen per tahun. Pinjam 1 juta, dalam sebulan bisa berubah menjadi tagihan jutaan rupiah. Hutang yang tidak kunjung lunas justru terus berbunga dan berlipat ganda. Kedua, penagihan dan cara intimidasi. Debt kolektor pinjol ilegal dikenal menggunakan cara-cara yang melampaui batas hukum, mulai dari teror telepon di tengah malam, pesan ancaman, hingga menyebarkan foto dan informasi pribadi kepada seluruh kontak di ponsel Anda, termasuk keluarga dan rekan kerja. Ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Saat menginstal aplikasi pinjol ilegal, tanpa sadar memberikan teks penuh ke galeri foto, daftar kontak, bahkan kamera dan mikrofon. Data tersebut dapat disalahgunakan kapan saja. Keempat, tidak ada perlindungan hukum. Karena ilegal, Anda tidak bisa melaporkan ke OJK atau lembaga resmi maupun jika terjadi pelanggaran. Anda sendirian yang akan menghadapi mereka. Rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana sih kita membedakan pinjol ilegal dan legal? Yaitu ada beberapa ciri yang perlu kita waspadai bersama. Pinjol ilegal biasanya menawarkan proses yang terlalu mudah, tanpa syarat yang jelas, tanpa verifikasi, dan tanpa perjanjian tertulis yang transparan. Bunga serta biaya tidak dicantumkan secara jelas di awal. Mereka juga sering meminta izin akses kontak dan galeri yang tidak relevan dengan proses pinjaman. Langkah paling aman adalah cek dulu situs resmi OJK, alamatnya di ojk.go.id, atau hubungi kontak OJK di 157 sebelum memutuskan untuk meminjam dari platform manapun. Jika nama aplikasi tidak terdaftar di sana, jangan lanjutkan. Jika Anda atau rekan Anda sudah terlanjur terjebak, jangan panik, jangan diam. Segera laporkan ke Satgas Waspada Investasi OJK atau pihak kepolisian. Anda tidak sendirian dan ada jalur hukum yang bisa kita tempuh. Rekan-rekan yang saya cintai, sebelum saya menutup dan saya ingin menyampaikan satu hal yang paling penting. Jangan malu untuk meminta bantuan. Jika Anda sedang menghadapi kesulitan keuangan, bicaralah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Contohnya seperti keluarga, sahabat, atau pihak perusahaan atau yang bisa membantu kita. Kami ada untuk membantu mencari solusi yang aman dan bermartabat. Ingatlah bahwa kemudahan yang ditawarkan pinjol ilegal hanyalah jebakan. Di balik satu klik yang mudah bisa tersembunyi beban yang bertahun-tahun. Mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga satu sama lain di lingkungan kerja ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, menjadi perlindungan bagi kita semua.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.